Nah tekstur yang bener itu yang kayak gini. Jadi dia pada saat diiringin dia nggak mudah jatuh. Nah jatuhnya tuh lama. Sendok juga berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita pakai sendok yang langsung besar, nah ini juga nanti bisa bikin dia semakin nggak mau makan nih. Saya sih lebih kayak setuju finger foodnya juga hindari yang kayak sayur atau buah gitu. Orang tuanya tuh makan, terus di depan dia, bentuknya makanannya kan pasti berbeda sama punya dia kan. Dia kan penasaran tuh, bentuknya apa nih kayak gini. Nah itu juga salah satu cara untuk anak itu bisa naik tekstur lagi. Bahkan ada yang sampai gagging, sampai choking gitu ya. Itu kan akan sangat berbahaya gitu ya untuk pencernaan anak, untuk kayak semua ya organ-organ anak itu yang juga lagi berkembang gitu sebenarnya. Parenting Story. Nah, sekarang udah nutrisi nih udah kita bahas. Sekarang yang paling dibingungin lagi sama ibu itu adalah menentukan tekstur. Nah, gimana sih nentuin tekstur yang tepat sesuai dengan usia anak? Menarik nih. Nah, di sini kan kalau misalnya dilihat ada 3-4 tekstur ya. Nah, kalau misalnya yang awal itu, yang 6 bulan awal itu kita biasa mulai dari yang bubur saring namanya. Kita sebutnya bubur saring. Jadi memang teksturnya itu dari bubur yang biasa kita udah masak di panci kayak biasa, itu kita saring lagi. Itu biasanya ada campuran dari proteinnya, si sayurnya juga udah masuk. Nah, tekstur yang bener itu yang kayak gini. Jadi dia pada saat diiringin dia nggak mudah jatuh. Nah, jatuhnya tuh lama. Jadi kalau misalnya tekstur yang agak encer, yang kebanyakan air, nah kalau misalnya bikin bubur tadi, disaringnya tuh gak usah tambah air lagi nih parents. Jadi kita cukup aja dari buburnya, terus kita saring bersama dengan proteinnya, terus sama sayurnya, jadi dia bisa dapet teksturnya tuh tetap kental yang kayak gini ya. Jadi semakin kental dia teksturnya tuh semakin bagus. Jadi kandungan gizinya tuh semakin padat gitu di dalamnya. Nah ini 6-9 bulan bahkan ya. Kadang kalau misalnya 9 bulan dia udah mulai bisa naik tekstur, kita naik tekstur di ini yang agak udah mulai ini ya, udah mulai kasar. Nah nih, jadi dia udah mulai lebih kasar, dia biasanya lebih dicincang gitu. Terus bisa dari bubur yang udah nggak disaring, jadi buburnya tuh yang dimasak kayak bubur biasa, udah nggak disaring, terus nanti tinggal dicincang bareng sama proteinnya atau sama sayurannya gitu. Jadi dicampur aja. Ini juga semakin kental kan, semakin nggak bisa jatuh. Lalu yang selanjutnya ini udah mulai agak kasar lagi ya dibandingin yang tadi. Nah, ini kalau misalnya yang seperti ini, biasanya nanti udah menjelang mau usia setahun atau 12 bulan, biasanya dia udah mulai kita kasih finger food. Jadi dia bisa tekstur nasinya udah bisa kayak gini. Jadi udah hampir kayak nasi, bisa juga kayak nasi tim. Nasinya kita bisa tim, jadi dia lebih lembut kayak gitu. Jadi makin naik tekstur, setahun ke atas udah mulai makanan keluarga. Udah kayak makanan keluarga, udah kayak nasi pada umumnya. Gitu ya. Jadi emang harus perlahan-lahan ya Bu ya, dari mulai yang istilahnya tuh kayak cair tapi bukan cair yang seperti air gitu. Cuma masih ada teksturnya. Ya. Oke Bu Novi, kalau misalnya kita mau ngenalin tekstur dan rasa itu gimana sih caranya? Ya pastinya kita kenalin teksturnya itu secara bertahap tadi. Kalau misalnya dari awal 6 bulan, si bayi ini kan memang ada beberapa anak yang langsung bisa nih menyesuaikan gitu. Tapi ada beberapa juga yang agak kesulitan. Kadang udah dengan tekstur yang halus ini, dia masih suka gagging gitu, kayak betul gitu ya. Nah ini mungkin kita harus sesuaikan dulu. Biasanya kalau misalnya mau agak dicairin dulu, nggak apa-apa kayak 1-2 hari gitu. Nanti secara bertahap kita tetap pada tekstur aslinya gitu, seharusnya gitu. Nah itu kita secara bertahap aja. Terus kalau udah 8 bulan, 8 bulan itu kan sudah mulai harusnya bubur yang agak lebih kasar ini ya. Betul. Nah ini biasanya nanti kita pancing juga dengan pemberian finger food. Nanti biasanya dari situ dia udah mulai, teksturnya udah mulai seperti ini nih. Finger food tuh bisa kayak cemilannya dia. Misalnya kita mau bikin kayak perkedel kentang gitu ya. Jadi nanti kentangnya kita campur sama daging misalnya gitu ya. Nanti dia bisa pegang. Atau misalnya kayak, jadi saya sih lebih kayak setuju finger foodnya juga hindari yang kayak sayur atau buah gitu. Kenapa jadi, itu? Nah itu snacknya tuh harus yang dia padat gizi gitu.
Jadi finger food itu atau snack yang kita kasih itu padat gizinya. Jadi banyak kok kayak resep-resep misalnya kita mau bikin otak-otak gitu ya, otak-otak ikan yang panjang gitu ya. Terus atau misalnya pempek atau misalnya kayak bakso gitu ya, bakso tapi kita bikin agak lonjong aja, jadi dia bisa dipegang. Lalu misalnya tadi kayak perkedel atau risol gitu ya, gitu. Jadi itu lebih kayak kandungan gizinya tuh lebih padat dibanding hanya kita wortel rebus atau kentang kukus aja gitu ya, atau minimal kayak telur rebus deh, telur rebus yang kita iris-iris itu juga bisa jadi food gitu. Jadi itu secara bertahap kita kenalin, oh ada tekstur yang lebih solid lagi nih, lebih padat lagi nih gitu, si anak nanti lama-lama akan menyesuaikan kayak gitu. Terus kan kita ngasih contoh ya, jadi kayak anak itu akan belajar dengan melihat children see, children do. Jadi kalau misalnya orang tuanya tuh makan, terus di depan dia, oh bentuknya makanannya kan pasti berbeda sama punya dia kan. Dia kan penasaran tuh, oh bentuknya apa nih kayak gini. Nah itu juga salah satu cara untuk anak itu bisa naik tekstur lagi. Gitu. Jadi dikasih contoh gitu, makan bersama dengan keluarga di satu meja yang sama atau satu ruangan gitu. Di situ ntar anak bisa melihat juga, berlatih juga untuk dia makan dengan tekstur yang naik nanti secara bertahap. Gitu. Kalau misalnya untuk rasa gimana? Oh, kalau rasa ini tadi ada yang disebut dengan preferensi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau anak kita itu mengenal banyak rasa, sebenarnya dari masa kandungan ibu itu sangat penting loh untuk kita mengenalkan banyak rasa juga gitu. Nah kalau misalnya dari masa MPASI, nah kita juga hadirkan makanan tuh yang beragam. Jadi selain karbohidrat, tadi ada protein tuh jangan setiap hari telur gitu. Jadi bisa kita ganti-ganti. Jadi telur, ikan, ayam, semua kita kenalin gitu ya. Even dia punya kayak ada alergi atau apa, ini kan masih kayak mengira-ngira ya kita kadang ya. Dia alergi nggak ya atau apa gitu ya kan. Nah ini tuh ketakutan seperti ini tuh kita harus sebenarnya ya udah coba aja dulu gitu. Jadi jangan ketakutan itu yang membuat kita membatasi kita mau ngasih protein apa gitu. Ini nanti akan malah si anak tuh nggak dapet gizinya dari situ gitu. Jadi harusnya tetap dikasih, apalagi nggak ada riwayat alergi sama sekali gitu. Jadi benar-benar explore aja semua proteinnya. Terus sayurannya tetap boleh diberikan sayuran kan, jadi cukup kayak 1 sendok makan. Jadi kita kasihnya juga selang-seling, misalnya hari ini wortel, besok bayam deh, besok labu gitu. Pilih sayur yang tidak merangsang pencernaan, tidak bergas kayak gitu ya. Jadi jangan pakai kol, jangan pakai yang pokoknya dia kandungannya tuh yang tinggi gasnya gitu. Jadi pilih yang memang benar-benar aman gitu untuk MPASI. Jadi biasakan, makanya tadi bikin siklus menu, ibu bisa lihat day by day-nya tuh menunya kalau bisa berubah atau berganti-ganti gitu. Biar dia juga nggak bosan ya. Dan biasakan untuk kita masakin, jadi jangan melulu MPASI-nya tuh instan. Jadi kayak dia nggak explore rasa makanan yang dimasak di rumah tuh seperti apa. Itu nanti akan membuat dia jadi picky eater sebenarnya. Kalau kita udah biasain dia masak, dia tahu makanan di rumah itu bentuknya seperti itu, rasanya seperti itu, nanti dia ya akan terbiasa. Itu akan menghindarkan dia dari picky eater sebenarnya. Nah, tadi kan kita harus ngenalinnya tuh tekstur sesuai dengan usia ya Bu Novi ya. Kalau misalnya nih salah tekstur, apa sih dampaknya gitu? Ada nggak sih dampak negatif untuk perkembangan oral motorik anak? Ya, ini jadi benar sih. Kalau saya lebih melihatnya adalah pastinya akan menghambat ke pertumbuhan dan perkembangan dia. Jadi asupan yang diharapkan masuk, kalau teksturnya gak sesuai, misal usia 6 bulan udah dikasih terlalu kasar atau terlalu langsung menunya tuh langsung solid kayak langsung nasi, langsung ayam, bentukan ikan gitu ya. Itu ada metode MPASI yang lain kan. Itu kayaknya akan sangat mempengaruhi sih. Jadi kayak harusnya dia dapat asupannya tuh sekian kalori, tapi karena teksturnya belum sesuai, dia kan akan kesulitan ya untuk mengunyah. Bahkan ada yang sampai gagging, sampai choking gitu ya. Itu kan akan sangat berbahaya gitu ya untuk pencernaan anak, untuk kayak semua ya organ-organ anak itu yang juga lagi berkembang gitu sebenarnya. Jadi kayaknya harus dipikirkan juga gitu. Jangan kita melihat sesuatu yang ngetren gitu ya, terus kita mengaplikasikan ke semua tuh sama ke anak kita. Gak semua anak tuh sama ketahanannya gitu kan. Jadi kenapa tetap yang dipakai di Indonesia itu kan sesuai dengan pedomannya adalah teksturnya bertahap gitu. Tidak di awal tuh dikasih yang langsung solid gitu. Jadi benar-benar bertahap.
Nah, dampaknya itu tadi tidak tercukupi kebutuhan gizinya dengan baik kalau misalnya terlalu dini pemberian teksturnya yang keras gitu ya untuk anak yang masih awal gitu. Berarti benar ya kalau misalnya tekstur itu mempengaruhi berat badan anak? Iya, bisa. Benar. Betul. Nah, juga begitu dengan yang gini. Kalau anaknya udah usia setahun tapi masih bubur, ini juga sama. Jadi harusnya dia sudah bisa nasi kan. Ini kan tekstur yang semakin cair, kandungan gizinya semakin minim. Ya, kalau dia teksturnya semakin solid, semakin padat, kandungan gizinya pun makin padat gitu. Sedangkan anak setahun kebutuhannya makin tinggi dibandingkan anak 6 bulan. Makanya dia harusnya udah nggak bubur gitu. Jadi memang itu akan mengganggu nanti ke pertumbuhannya. Jadi kecukupan asupannya akan kurang kalau dia teksturnya tidak sesuai dengan usianya. Oke, nah Bu Novi, gimana sih cara pembuatan MPASI yang aman dan juga bergizi nih? Ini tips buat dari Bu Novi gitu. Oke, tipsnya pastikan pilih bahan makanan yang fresh, segar, terus diolah dengan matang, pastinya kan parents, terus air atau misalnya tempat yang dipakai ya untuk mencuci ya, itu airnya adalah juga air yang tidak tercemar. Terus dipastikan juga bersih, higienis untuk alat-alat yang digunakan, kalau perlu disteril dulu. Kalau misalnya mau memberikan makan ke anak, jadi pastikan alat makannya kita steril dulu segala macamnya. Terus bahan makanan yang dipakai juga fresh tadi ya. Terus kita simpan juga pada saat sudah diolah, mau diberikan makan ke si kecil, kita simpan juga ke tempat yang fresh, higienis tadi, nggak nyampur dengan makanan mentah gitu. Itu juga harus diperhatikan penyimpanannya. Terus untuk diberikan itu juga pada saat kita menghangatkannya juga dengan menggunakan juga alat yang baik gitu. Jadi kita pastikan suhunya itu sesuai untuk diberikan ke anak. Oke, nah kita mau rekomendasiin nih ya untuk masak MPASI lebih aman dan juga bergizi. Ini kita ada 2 produk, mungkin di depan ini sudah ada slow cooker, tadi kita udah sempat mention juga di awal. Terus juga ada food processor. Nah, food processor itu dari OONU nih Bu Novi. Untuk food processor dari OONU itu sebenarnya banyak banget tipenya. Itu ada Michelin yang di depan ini, Michelin series, Michelin Touch, juga ada Soya dan juga ada Petit. Dan untuk Michelin ini atau food processor dari OONU ini benar-benar ngebantu banget untuk mempersiapkan MPASI, apalagi menentukan tekstur dengan mudah. Karena penggunaannya tuh praktis, gak usah drama-drama untuk bikin MPASI ini teksturnya bagaimana ya. Nah, pakai OONU itu tinggal atur aja si menu blendingnya dan nanti teksturnya akan menyesuaikan dengan sesuai keinginan. Dan pastinya tanpa saring-saring. Mungkin kayak ada yang males ya ibu-ibunya tuh kayak saring lagi atau gimana. Nah, pakai OONU itu tidak akan tanpa saring-saring gitu. Jadi OONU itu tanpa saring-saring. Jadi untuk hasilnya itu kebetulan memang kita bikinnya melalui OONU. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan si kecil gitu. Nah, untuk OONU ini yang Michelin ini dia ada 6 fungsi pastinya yang bisa ngebantu ibu-ibu dalam proses MPASI, mulai dari blending, steaming, warming, sterilizing juga bisa, dan juga keep warming, bahkan juga di scaling untuk pembersihan atau perawatan si alatnya gitu. Nah, untuk kedua alat ini juga jangan lupa untuk ada di list kebutuhan moms di rumah. Dan kalau bingung untuk bikin list registry, pastinya bisa di Parenting Registry. Dan untuk mendapatkan produknya di mana? Bisa langsung aja kunjungi Paninti App. Nah, masih ngomongin masalah tekstur nih Bu Novi. Selama proses MPASI itu boleh nggak sih kita tuh menurunkan tekstur? Ada nggak sih dampaknya gitu bagi anak? Ya, jadi memang ada beberapa kondisi, misalnya dia anaknya lagi sakit, jadi dia nggak bisa kita paksa kayak untuk makan yang teksturnya itu keras atau misalnya terlalu kasar gitu ya, apalagi kering nggak ada kuahnya sama sekali, karena kondisi sakit itu kan kadang anak tuh mau yang hangat, mau yang lembut gitu ya. Jadi itu bisa kita sesuaikan sih kalau misalnya kondisinya seperti itu. Tapi saran saya kalau misalnya mau nurunin tekstur tuh mungkin tidak terlalu lama, jadi jangan terlalu berlarut gitu. Jadi misalnya dalam 1-2 hari aja kondisi dia sakit, kita turunin teksturnya, tapi cukup 1 tingkat ya. Misalnya kalau dia usia setahun, harusnya dia biasa makan nasi nih gitu ya, kita mungkin kasih nasi tim dulu. Nah, nasi tim udah masuk nih, oh berarti nggak usah turun ke bubur gitu. Jadi satu step dulu turunnya, jadi jangan langsung ke bubur yang paling bawah gitu. Jadi itu pun nggak boleh terlalu yang kayak berlarut sampai seminggu atau 2 minggu. Kita lihat masih menyesuaikan anak, jadi tetap dicobain lagi ke tekstur yang dia seharusnya. Kalau misalnya 2 hari nih dia makan nasi tim gitu ya, nah hari ketiga coba kita nasi biasa nih.
tapi mungkin pakai kuah kali ya biar lebih lembut juga gitu. Tapi selama dia masih bisa nelen, masih mau mangap gitu ya, masih mau makan, ya itu berarti dia oke di tekstur yang harusnya dia makan gitu. Jadi gitu sih, jadi nggak bisa kita juga kayak terlalu kaku gitu ya. Kalau misalnya kondisinya dia udah no tekstur, kita turunin ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau tadi kondisinya dia emang lagi sakit. Yang penting ada yang masuk gitu, Nah sebelumnya mungkin Bu Novi udah sempat mention ya untuk cara penyimpanan MPASI. Nah gimana sih cara penyimpanan MPASI yang benar itu? Ya jadi kalau misalnya kita simpan biasanya itu kan misal nih kalau misalnya ibu-ibu bikin di pagi, terus kita mau masak untuk sampai 1 hari gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya tadi dari 1 menu itu kita bisa bikin sekalian kan kalau di pagi. Nah itu kita bisa simpen di chiller dulu nih. Jadi kayak kalau di antara kulkas itu kan ada bagian bawah itu chiller. Jadi kita bisa di situ mungkin bisa bertahan sampai kurang lebih 6 jam gitu. Nah kalau misalnya di suhu ruang itu mungkin nggak bisa lebih dari 2 jam gitu. Jadi kalau di chiller, makanya kenapa harus masuk di chiller. Jadi bisa sampai paling nggak sore gitu masih aman gitu. Nanti tinggal kita hangatkan gitu di hangat MPASI-nya gitu. Atau kalau misalnya mau pakai kukusan gitu ya dengan wadah yang tahan panas itu juga bisa gitu. Jadi untuk diberikannya dalam kondisinya dia hangat gitu, langsung tahan. Atau misalnya kalau misalnya selama kita nyimpan kita kasih labelnya, jadi di situ nanti dari label itu kita tahu nih MPASI yang kita kasih kita taruh di yang pertama atau di jam berapa itu kita ada labelnya Bu, jadi bisa di situ kita kasih tahu di situ. Oke, nah kita masuk nih kegalauan nih Bu ya, drama-drama MPASI nih ya Bu Novi ya. Ini ada cerita nih Bu ya dari salah seorang ibu. Jadi ketika pemberian MPASI itu tuh selalu ada penolakan dari anaknya. Padahal tuh semuanya udah disiapin dengan baik gitu. Gimana nih Bu Novi? Iya. Jadi kayaknya salah satu yang juga jangan dilakukan parents nih ya, berekspektasi lebih. Jadi ketika kita kadang kan, cuman kita harus punya optimisme, kita harus positive thinking. Kalau segala menu masakan kita masak itu akan diterima dengan baik nih oleh si anak gitu, si kecil. Tapi kita juga jangan terlalu berekspektasi atau jumawa. Aduh, dia pasti habis nih gitu ya. Jangan langsung kayak ekspektasinya seperti itu Bu. Jadi, tapi kita harus optimis juga. Dia pasti suka, dia pasti mau gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus yakin juga apa yang kita berikan itu sesuai sama kebutuhannya. Dari situ kita nggak akan kayak tantrum, jadi jaya ibunya jadi nggak ikut tantrum gitu. Kalau misalnya dia nggak menghabiskan kayak gitu. Nah paling nanti dikejar dari tadi snack. Kalau misalnya dari MPASI-nya buburnya dia nggak habis, misalnya dia nggak mau menghabiskan, kita bisa tambahin dari snack yang tadi padat gizi tadi. Jadi kita bisa penuhinya, coba lengkapinya dari situ gitu sebenarnya. Itu yang membantu juga sih. Oke, itu kalau masalah penolakan ya. Nah, ada juga nih ketika memberikan MPASI itu anaknya muntah. Nah, itu bagaimana dan kenapa sih penyebabnya tuh biasanya kenapa Bu? Nah, ini sebenarnya harus diperhatikan parents juga. MPASI itu juga harus terjadwal. Jadi kita bikin jadwal makan, misalnya pagi itu jam 7, itu harusnya 1 jam atau bahkan 2 jam sebelumnya itu jangan kita kasih makanan yang lain. Atau kayak susu, ASI gitu ya. Jadi dengan jadwal makan yang benar, kita pastikan mungkin sejam sebelum lah ya. Kita nggak berikan menu atau snack selingan kecil atau susu yang terlalu banyak. Nanti di jam makan utama itu dia nggak akan kenyang lebih dulu muntah atau misalnya kondisi dia menolak makan aja, itu bisa diindikasikan dia sebenarnya masih kenyang, bisa aja gitu ya. Karena dia nggak punya jadwal makan yang jelas gitu. Kadang kalau anak-anak itu atau ibu-ibu yang nggak mengatur jadwal makannya, setiap jam itu ditawarin makan anaknya gitu. Benar. Ayo makan gitu. Jadi nggak punya jam makan yang jelas, sehingga anak tuh kenyang gitu. Kenyang ya muntah yang terjadi gitu. Atau bahkan muntahnya ini bisa juga karena teksturnya tadi nggak sesuai. Teksturnya nggak sesuai ya. Jadi kalau misalnya dia harusnya masih lembut tapi udah dikasih yang terlalu kasar, itu kadang awalnya dia gagging terus akhirnya dia keluar choking itu tadi ya. Jadi dia akan muntah juga di situ. Jadi harus diperhatikan juga penyebab muntahnya ini apa. Atau juga bisa memang karena ada penyakit tersembunyi nih. Gitu, misal ada saluran pencernaan yang memang dia
nggak belum terdeteksi aja ada infeksi apa, mungkin juga dia lagi diare itu kan nanti juga akan melibatkan pergerakan usus yang akan membuat muntah juga gitu. Jadi kondisi-kondisi sakit si anak ini juga harus ditelusuri gitu, apa yang mungkin bisa menyebabkan muntahnya itu gitu. Misalnya itu terjadi terus-menerus ya, misalnya setiap dikasih makan muntah ya, kayaknya udah saya atur deh jadwalnya dengan baik. Nah coba periksa. Jadi mungkin ada masalah-masalah saluran pencernaan yang belum diketahui aja gitu. Nah terus ada juga nih permasalahan tuh yang kayak ibu-ibu tuh ada di 6 bulan awal MPASI tuh maunya tuh makan utuh gitu, bukan tekstur yang cair sesuai dengan tekstur yang kita bicarakan tadi ya. Itu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya? Padahal kalau misalnya kita kasih, takutnya tuh ada permasalahan pada pencernaannya gitu. Nah itu, jadi sebenarnya ini yang tadi kita bahas, ada satu metode itu baby led weaning, BLW ya. Jadi we sounding aja lah. Jadi banyak memang parents yang menggunakan metode ini karena memang ada dari luar negeri juga. Tapi risetnya tuh belum cukup banyak loh yang membahas terkait dengan kecukupan gizinya. Gitu. Khususnya di Indonesia ya. Indonesia ini kan masih banyak masalah gizi loh. Masih banyak bayi yang gizi kurang, gizi buruk, bahkan stunting itu kan karena kekurangan gizi. Jadi BLW ini agak kurang cocok di kita di Indonesia. Kalau di luar cocok karena dia fokusnya udah lebih ke gizi lebih gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita harus tetap sesuai tekstur. Ini sesuai dengan pencernaan dan kemampuan anak sebenarnya. Tadi kalau kita langsung kasih bentukannya ayam, bentukannya ikan, bentukannya kayak sayur atau nasi gitu ya. Usia 6 bulan gitu ya. Ini kan akan susah dia untuk masuk. Ini nanti yang muncul apa? Tadi gagging, choking itu muntah. Terus kayak dia trauma makan nanti di situ. Jadi dari yang itu terus yang terbuang, yang nggak masuk di makanan ke tubuh si anak, itu berapa persen gitu. Kebutuhan anak nanti tercukupinya dari mana gitu. Jadi itu yang kenapa si BLW ini sebenarnya tidak disarankan sebenarnya ya. Kalau di Indonesia itu kenapa di buku KIA juga itu menyarankannya tetap sesuai teksturnya itu bertahap gitu. Karena itu tadi anak-anak itu kita juga ada bahasanya WHO juga nggak ada kita bahas dia BLW, dia bahasnya juga sesuai dengan tekstur. Benar. Terus ada IDAI juga kan sesuai dengan teksturnya. Terus banyak ahli juga yang mengungkapkan bahwa tetap sesuai tekstur itu untuk mencukupi kebutuhan anak. Apalagi kondisi-kondisi tadi negara yang memang masih berjuang nih untuk memberantas masalah gizi kurang pada anak gitu. Karena kalau misalnya dia itu tadi banyak makanan yang terbuang, nggak asupannya tidak tercukupi, nanti berat badan, tinggi badannya akan berpengaruh ya. Gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nih Bu, yang mungkin banyak ibu-ibu di sana tuh nggak sempat nih membuat MPASI sendiri, lalu kayak memberikan MPASI sportif. Apa sih bedanya nutrisi MPASI sportif ini dengan MPASI yang kita buat sendiri gitu? Jadi kalau perbedaan kandungan gizinya sih pastinya sih mungkin kalau menurut saya nggak terlalu jauh berbeda ya. Karena tadi kalau misalnya kita sesuai dengan anjuran Kemenkes, IDAI gitu ya. Terus apa yang tertulis di buku KIA gitu ya, itu sebenarnya sudah sesuai dengan kecukupan gizi anak gitu. Pun kita memperhatikan kan ada karbohidratnya di situ, proteinnya, terus ada lemak tambahan tadi, sayur yang diperkenalkan seminimal mungkin tapi kan diberikan, itu buah gitu ya untuk sebagai tambahan vitamin dan mineralnya gitu. Jadi sebenarnya itu sudah sesuai dengan kecukupan gizi anak gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang MPASI sportif sebenarnya dia lebih tertera aja di situ kandungan nutrition fact-nya berapa gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau hitung juga kan sekarang udah banyak aplikasi untuk menghitung kandungan gizi yang kita olah dari makanan sendiri, itu kan udah banyak. Jadi kita bisa menentukan juga ini sebenarnya hari ini anak-anak tuh makan berapa sih kalorinya, proteinnya berapa gitu. Selama ibunya mau aktif aja nih mengeceknya gitu ya. Cuman kalau misalnya Fortif itu gampangnya kan bisa lihat di nutrition fact gitu, dia ada berapa. Cuma Fortif ini plusnya dulu deh saya bahasnya. Plusnya adalah di sini kan membantu ibu untuk tadi kepraktisan gitu. Kenapa ibu tuh banyak milih itu gitu ya kan. Tapi kan kalau dari segi kepraktisan sekarang udah banyak nih alat-alat yang membantu ibu lebih praktis lagi untuk mengolah MPASI rumahannya kan. Jadi sama aja sebenarnya itu bisa lebih praktis juga kalau dari MPASI rumah juga. Betul. Nah terus apalagi yang kedua,
dia juga katanya lebih higienis gitu ya. Karena kalau higienis itu kan kita juga bisa olah di rumah seperti apa kita biasa mengolah gitu. Benar. Jadi tergantung kita membeli bahannya gitu kan. Itu bisa kita kontrol lah Bu gitu untuk higienis itu. Terus apa lagi? Oh, dia katanya sudah ada standar dari Codex Alimentarius, jadi sesuai dengan kebutuhan gizi si anak, jadi nggak ada pengawet segala macam, katanya kan seperti itu. Ada tambahan zat gizi di dalamnya, itu plusnya, gitu. Minusnya nih Bu, saya kasih tahu. Jadi sebenarnya kan kita harus balance ya, ada bahas plus ada minusnya. Minusnya di sini kalau kita kasih si anak ini MPASI komersil atau sportif ini secara terus menerus, dia nggak akan kenal tekstur yang bertahap ini. Dia nggak akan kenal rasa yang variatif, ya meskipun dia banyak rasa loh, ya dia juga ngeluarin banyak rasa loh gitu ya. Tapi di sini dia harus kenal rasa alaminya loh, beda loh rasa yang diolah secara pabrik sama yang diolah di rumah dari benar-benar daging asli, ayam asli, itu ada bedanya. Jadi di sini yang membedakan, dia nggak akan ada cita rasa yang tergambar, dia nggak punya preferensi rasa itu. Teksturnya pun berbeda loh, walaupun dia ada 6 bulan, 8 bulan disesuaikan sama teksturnya katanya. Kalau saya bandingin tetap beda. Ya, yang kita bikin sama yang difortifikasi. Dia terlalu halus. Benar. Dia yang harusnya udah cukup kasar, dia masih terlalu halus kalau saya lihat. Padahal di judulnya untuk sekian, umur sekian gitu. Jadi udah disesuaikan katanya kan dengan umurnya gitu. Tetap terlalu halus menurut saya. Jadi naik teksturnya itu agak kurang cepat gitu. Terus tadi rasanya tuh agak terlalu gurih ya kalau saya bilang gitu. Jadi sebenarnya boleh apa enggak nih jadinya gitu kan. Sebenarnya ya kondisi-kondisi urgent aja. Kalau misalnya butuh yang praktis, misalnya lagi traveling, benar-benar enggak bisa sama sekali. Tapi ini kayaknya bisa dibawa ya, kayak Onyu dan slow cooker dari Emily Enber itu bisa kok dibawa untuk traveling. Ya ini ukuran yang 0,8 itu cocok banget. Jadi bisa juga dibawa gitu. Jadi itu sudah sangat mempermudah kita tuh hidup di zaman yang serba mudah. Jadi ya gitu. Sebenarnya saya lebih prefer ibu-ibu tuh, terus kita bisa gunakan menu tuh lebih variatif. Benar. Kan, kalau homemade itu dibandingkan tadi kita pakai yang menu sportif. Kalau misalnya bingung, balik lagi ya Bu ya, bikin siklus menu tadi. Itu paling penting, bener sih. Yang pertama harus dilakukan tuh bikin siklus menu tadi sih. Nah mungkin tadi Bu Novi tuh udah mention sedikit ya tentang jadwal kapan diberikan MPASI gitu. Nah pasti kita tuh masih ibu-ibu tuh masih menyusui dan masih MPASI tuh gimana sih jadwal yang pas untuk pemberian MPASI dan juga menyusui ini Bu? Ya, jadi salah satu feeding rules itu kan memang kita harus menentukan jadwal. Dari situ nanti si anak itu akan belajar untuk dia disiplin sebenarnya, disiplin waktu makan, terus dia juga akan kenal rasa lapar kayak gitu. Dari situ juga kita akan membiasakan untuk anak itu ada waktu main, ada waktu tidur, ada waktu makan gitu. Jadi dia akan tahu kenal yang namanya siklus kehidupan dia gitu. Nah, terus di sini kalau misalnya kita coba lihat dari bangun pagi aja. Misal dia biasa bangun jam 6 gitu. Nah jam 6 mungkin bisa kita kasih susu dulu atau ASI di situ. Nanti jam 7 itu waktunya dia makan pagi tuh gitu kan. Jadi misalnya baru itu makan pagi terus nanti baru mandi misalnya. Jadi itu akan dibiasain tuh, habis makan tuh mandi. Gitu. Jadi itu akan dibiasain seperti itu. Terus nanti jam 10 mungkin bisa kasih selingan atau snack gitu ya. Snacknya nanti bisa dikasih yang padat gizi itu tadi. Misal kentang goreng atau telur rebus kayak gitu, itu bisa. Nah nanti di sela-selanya itu antara jam 8 atau jam 9 mungkin jam-jam ya itu masih boleh dah ASI gitu ya, jam 8 jam 9, nanti jam 10 snack gitu kan. Itu kan kalorinya yang nggak terlalu tinggi, jadi kita bisa tambah dari ASI di situ. Nah tapi di antara jam 10 sampai jam 12 ini kan makan siang. Benar. Ya, jadi di antara jam itu nggak usah dikasih susu lagi. Kalaupun dia haus, mungkin kita kasih air putih aja. Kan MPASI udah bisa air putih ya. Atau bisa kalau dia kayak ngerengek gitu kan mungkin ngantuk gitu ya, jadi bisa agak ditidurin. Di jam 12 nanti dia makan siang biasanya. Nah itu dia biasanya udah agak lapar gitu kan, karena jedanya udah 2 jam. Terus nanti tidur lagi biasanya tuh jam 1, jam 2 itu bisa sambil nyusuin gitu ASI biasanya. Terus bangun-bangun misal jam 3 atau jam 4 kita kasih snack sore. Ya snack sore nanti tadi cemilan yang padat gizi lagi, atau misalnya mau dikasih buah itu boleh di jam 3 atau 4 sore.
Nanti jam-jam 6 itu mungkin udah makan malam. Jadi dia makan malamnya nggak terlalu malam ya. Jadi diharapkan jam 8 itu dia udah tidur. Jadi tidur pun nggak terlalu malam gitu. Karena kan masa pertumbuhan itu kan juga harus dilihat dari seberapa banyak dia tidur. Jam tidur dia itu kalau usia 6 bulan itu masih banyak. Jadi masih lebih dari 12 jam ya jam tidurnya. Jadi itu harus diatur juga kapan dia tidur siang, kapan dia tidur malam gitu. Jadi jam 6 itu terakhir dia makan. Dia makan malam. Tapi kalau di sela-sela misalnya selama dia tidur mau dikasih ASI, biasa kan kita nyusu ya malam-malam. Itu masih boleh. Masih boleh. Oke gitu ya. Nah, gimana nih Bu kalau misalnya nih setelah kita berikan MPASI tapi ternyata bobot anak itu nggak naik gitu. Ini kayak masalah di seluruh ibu-ibu ya, kayak bingung udah kayak ini kenapa anak aku tuh nggak naik? Udah diskusi semua gitu. Jadi yang pasti pertama harus dievaluasi dulu. Jadi sejauh mana proses MPASI-nya itu ke anak gitu. Apakah dia sudah sangat baik gitu. Diperhatikannya dari mana? Dari seberapa banyak yang masuk gitu ya. Apa tadi kan sudah sesuai belum 2-3 sendok makan. Terus udah habis belum setengah 250 ml-nya sesuai dengan usianya. Udah habis belum satu mangkoknya gitu kan. Terus menu ini selingannya dia mau enggak gitu. Terus udah semua gitu, benar-benar habis gitu. Kan hasil itu tidak mengkhianati prosesnya ya kan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat hasilnya memang berat badannya nambah, ya berarti prosesnya udah benar nih. Gitu. Jadi intinya itu sih, kita harus evaluasi dulu dari MPASI yang kita kasih, apakah memang sudah sesuai, benar-benar dia benar mau makan, benar habis sesuai dengan porsinya gitu ya. Atau memang masih ada sisa, masih ada dia nolak, masih ada dia GTM gitu. Pun kalau misalnya udah habis benar-benar dia udah mau makan banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk. Nah ini yang harus kita lihat juga. Jadi harus ditelusuri juga, mungkin ada penyakit tersembunyi nih biasanya yang harus dikonsultasikan lebih lanjut. Biasanya ada penyakit infeksi, mungkin ada anemia gitu ya. Jadi kekurangan zat gizi atau zat besi ya, kalau anemia itu juga akan berpengaruh nanti. Jadi akan mempengaruhi pertambahan berat badan yang nggak signifikan sebenarnya. Gitu. Jadi harus dicari secara keseluruhan. Nah sekarang kita akan main mitos atau fakta ya Bu Novi ya seputar MPASI. Ada papannya nih mitos. Mitos atau fakta mengkonsumsi gula berlebih itu membuat anak jadi tantrum. Menarik. Ini sebenarnya mitos. Oke, kenapa? Sebelumnya mitos. Tapi sekarang jadi fakta. Sini hasil penelitiannya itu menunjukkan fakta. Gitu. Jadi sebelumnya itu belum ada hasil penelitian yang mendukung ini gitu, bahwa sugar rush bahasanya ya. Jadi bahasa gula itu bisa mempengaruhi ke perilaku anak gitu. Itu sebelumnya belum banyak penelitian yang mengungkapkan itu. Jadi pernah saya bilang ini mitos gitu. Tapi ternyata makin kesini banyak orang yang meneliti terkait ini. Jadi ada kaitannya memang si konsumsi gula ini terhadap ada salah satu substansi atau substrat kita di otak sih, lebih ke otak itu yang dipengaruhi gitu. Dipengaruhi dari si konsumsi gula yang berlebih ini. Jadi nanti akan mempengaruhi ke perilaku anak yang berlebihan, gitu. Lebih ke hiperaktif jatuhnya. Gitu. Jadi nggak ke tantrumnya, tapi lebih ke aktif tadi, perilaku dia lebih aktif gitu. Ini sudah mengarah ke fakta. Mitos atau fakta, sayur itu belum penting nih dalam menu MPASI? Fakta. Kenapa Bu? Jadi sayur ini memang istilahnya itu lebih cuman hanya diperkenalkan. Ada perkenalkan. Jadi hanya diperkenalkan, makanya diberikan itu cukup sedikit aja. Gitu. Karena untuk hanya diperkenalkan, ini loh rasa sayur itu seperti ini. Untuk nantinya dia nggak jadi picky eater terhadap sayur atau buah gitu. Kenapa juga? Karena dia memang minim kandungan gizi ya. Dia lebih banyak kandungan serat, lebih banyak kandungan vitamin dan mineral. Dia makronutriennya nggak terlalu banyak gitu. Makronutrien itu kan ada di karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi si sayur buah ini lebih ke vitamin, mineral, dan serat sebenarnya. Gitu. Jadi ini yang bukan nggak terlalu dibutuhkan anak. Vitamin, mineral yang dibutuhkan. Serat ini yang mungkin si anak ini belum terlalu perlu banyak gitu. Karena kalau serat terlalu banyak,
malah yang bikin sembelit kalau pada anak-anak. Jadi harus diberikannya secara bertahap dan porsinya kecil aja dulu. Nah, mitos atau fakta telat menaikkan tekstur dapat menyebabkan speech delay? Nah, ini saya pernah diskusi sama dokter. Fakta sih, ya. Jadi dokter spesialis anak waktu itu saya juga bertanya. Karena kan dari kompetensi kami di ahli gizi kan juga nggak ada sampai ke arah speech delay atau kemampuan motorik, sensorik gitu ya. Jadi kita brainstorming aja tuh di situ gitu. Dokter spesialis anak tuh sempat bilang juga gitu. Dokter Eva Devita ya. Dan saya sebut aja. Nah, di situ beliau juga bilang ada penelitian yang mengungkapkan itu. Jadi ada kaitannya. Katanya memang tekstur yang terlambat ini ke speech delay gitu. Atau ini lebih ke dia melihatnya kayak kebiasaan anak yang mengemut makanan ya, itu terlalu lama, itu juga bisa berpengaruh ke speech delay gitu. Jadi tapi kaitannya seperti apa kayak saya kurang paham juga tuh di situ. Tapi memang ada kaitannya. Ada kaitannya, oke. Mitos atau fakta menggunakan peralatan yang unik saat MPASI itu bisa meningkatkan nafsu makan anak? Nah, ini sebenarnya bisa mitos bisa fakta ya. Karena banyak banget di sosial media sekarang ibu-ibu tuh ngasihnya lucu-lucu ya Bu sendoknya. Karena gini, ada pengalaman itu tadi kan bisa jadi fakta ketika pengalamannya benar-benar ngefek gitu ya. Tapi secara saintis sebenarnya belum ada penelitian lebih lanjut terkait hal itu. Bahwa sesuatu yang menarik itu bisa menarik minat makan anak gitu ya. Mungkin harus ditelusuri juga ya, mungkin lebih lanjut apakah ada penelitian yang lebih mengungkapkan hal itu. Tapi kalau dari gini, lebih ke variasi menu. Variasi menu, variasi rasa, itu yang berpengaruh tuh. Jadi kalau kayak bentuk-bentuk atau warna yang cerah dari tempat makannya itu mungkin ya kita harus telusuri lagi. Tapi kalau dari menu yang variatif, cita rasa yang variatif gitu ya, aroma yang menarik, itu yang bisa meningkatkan nafsu makan, itu fakta gitu. Jadi itu yang memang harus kita explore lebih jauh gitu. Oke, gitu ya. Jadi bisa mitos, bisa fakta. Oke. Nah, mitos atau fakta pemberian MPASI tepat waktu bisa meningkatkan kualitas tidur anak atau bayi? Ini sebenarnya mitos gak sih? Kalau bukan tepat waktunya, lebih kayak tepat porsinya. Oh, tepat porsi. Ya kan, kalau misalnya kalau tepat waktu kan 6 bulan udah makan atau belum ya. Tapi kalau misalnya dia kenyang apa enggak, porsinya sesuai atau tidak, cukup atau tidak asupannya, itu bisa bikin tidur lebih lelap gitu. Oh gitu. Ya itu faktanya seperti itu. Jadi lebih kayak ke tepat porsinya atau kecukupan gizinya itu bisa membantu tidurnya lebih lelap. Oke. Mitos atau fakta, bayi itu harus menghabiskan seluruh porsi makanan MPASI? Mitos, sebenarnya sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau misalnya dia dirasa 2-3 sendok makan atau enggak yang satu mangkok gitu ya. Ada yang satu mangkok ini yang ibu-ibu kayak harus habis banget satu mangkok gitu ya. Tapi selama dia makan semua gitu ya, enggak maksudnya masih ada sisa tapi dia menghabiskan semua menunya, ada sayurnya di situ, ada protein yang nggak tersisa gitu ya. Tetap dimasukin ke dalam ubur ya, walaupun di satu mangkok itu dia nggak habis semua. Nggak habis semuanya. Ya, tapi dia masuk lah ya, ada yang masuk tapi menunya lengkap. Jadi lebih ke esensinya, si gizinya itu yang dimasukin. Itu sebenarnya sudah cukup gitu. Jadi nggak harus yang misalnya sampai habis banget, tapi kalau habis banget bagus gitu ya. Karena ada beda-beda kondisi anak nih gitu. Ada yang dia memang bisa menghabiskan, ada yang lagi nggak bisa gitu ya. Yang kita harus jaga adalah tadi frekuensi makannya juga. Jadi kalau misalnya dia tipe yang small eater, misalnya nggak bisa menghabiskan satu mangkok itu, kita bisa tambah Bu frekuensinya. Misalnya anak biasa 3 kali makan, kalau anaknya small eater ini kita bisa kasih kayak 5 kali makan gitu. Jadi nggak harus yang menghabiskan satu mangkok, yang penting tadi frekuensinya dan asupannya tercukupi gitu. Tercukupi aja, nanti dibagi-bagi aja setelah dimasak tuh dibagi-bagi mungkin kayak yang ini ya Bu ya? Iya, jadi kan misalnya satu ini kan segini kan, sekali makan segini gitu. Kalau misalnya bisa menghabiskan ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia tipenya yang small eater anaknya, nggak bisa ngabisin selalu separuh, kita bisa kasih lagi gitu. Jadi frekuensinya yang kita tambah gitu. Jadi jangan
patokannya adalah di sini harus habis gitu ya. Jadi boleh ditambah frekuensinya, nggak harus di satu kali makan yang satu waktu makan yang sama harus habis satu ini. Oke, yang penting gitu tuh menu lengkap tuh tercukupi gizinya ya. Dalamnya tuh harus kandungannya tetap harus yang lengkap. Oke, udah nih. Oh, udah. Udah habis nih semua pertanyaannya hari ini ya. Oke, itu dia tadi pembahasan seru kita bersama Bu Novi seputar MPASI. Bu Novi, terima kasih sudah menemani hari ini di Parenting Story. Sampai jumpa di Real Life Story of Parenting berikutnya. Dadah.